warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian tafsir surah, mulanya surah Baqarah, tapi sudah itu diserahkan. Nanti surah Al-Baqarah itu diteruskan juga. Diserahkan dulu sebagai praktek ya, praktek lapangan, yaitu masing-masing membaca surat yang sudah ditentukan. Nah sekarang karena ada beberapa halangan saya lihat yang penyaji, maka ini ada judulnya dikasih apalagi yang diketahui dari Al-Quran. Jadi seperti mendadak nanti diambil dari sini ya. Sekarang bisa dilihat Al-Quran kalau untuk menentukannya betul apa tidak bacaannya, yaitu suratnya surat 16 ya ini. Surat Sajadah, Pak. Surat 16. Hah? Surat 16 ya. Sajadah, Pak Bet, Pak. Surat 16. Ini guru menambah itu Bu bahan. Oh, iya. Pokoknya itu hak prerogatif presiden. Bekola taruh saya baca kaji itu, saya lalu ulang-ulang. Masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Saya terasa saya makin tidak ada apa-apanya kita rasanya lagi kalau dibaca-baca buku-buku, dibaca keterangan-keterangan ulama-ulama dahulu. Malah yang layang Rasul. Nah sekarang suratnya surat 16. Oh iya. Ayatnya ayat 102. 102. Surat 16. Surat apa itu? An-Nahl ya. Ya. 102 kul judulnya dulu pertama, Pak. 2 kul nazalahu. Lahu, Pak. Ya. Apa? Kul nazalahu ruhul kudus. Nazala, ini 103 mungkin. Ini 103 nih, Pak. Ya, yang 103, Pak. Oh ya, 103. Ya. Oh, 103. 100. 103, Pak. 103. Iya. Iya, 103 ya. Walakat na'lamu. Mari sama-sama kita mengajinya ya. Maksudnya mengaji bersama nanti kan mendengar berganti-ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahu yaquluna innama yu'allimu basyarum lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisan arabiyyun. Jadi di sini supaya ada kajian baru, maksudnya perlu kita ketahui ada lisanul Arab ya. Iya. Iya.
Jadi ada lisanul Arabi. Coba ini kita bahas dulu berganti-gantian. Ini kalau dilihat batas-batasnya itu kan kalau Al-Quran tadi surat An-Nahl dimulai dari rakabnya itu wa iza baddalna ayatan itu ya. Wa iza baddalna ayatan makana ayatin. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Qalu innama anta muftar. Bal aksaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Nah, baru tuh. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Itu pangkalnya ya. Makanya kadang-kadang kalau langsung aja dicopot walaqad na'lamu annahum apa hubungannya ya? Berarti ada dari atasnya. Jadi begitu membaca, memahami usaha-usaha memahami isi Al-Quran. Sekarang ini aja dulu. Walaqad na'lamu. Kita sudah mengetahui sama-sama ya. La itu kan berarti la apa itu la-nya? La kata atap. Berarti ada kalau dilihat di ayat tadi kan megang Quran sekarang. Iya. Itu kan mulai kul nazzalahu, berarti masih dihubungkan ke kisah sebelumnya ayat. Kalau di atas itu kan wa iza baddalna, dan apabila telah kami ganti satu ayat pada tempat yang lain dengan ayat yang lain. Ini kajiannya kan diganti satu ayat dengan ayat lain, nanti mungkin menyangkut dengan nasikh mansukh ini. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah lebih mengetahui dengan apa yang diturunkannya. Jadi orang yang melihat dibacakan Muhammad Al-Quran, maka mereka ya namanya orang yang sudah ada di dalam hidupnya lebih dahulu paham, keyakinan macam-macam. Mereka berkata, katanya sama seperti ayat apa surat Sajadah itu Pak Bet. Am yaqulu naftara. Gitu. Maka banyak baca. Kan ada Pak Bet mengatakan tanzilu kitab dalam surat Sajadah itu. Tanzilu kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Terus apa? Am yaqulu naftara. Kan gitu. Ini ndak Muhammad yang buat. Ini pun gitu juga. Qalu innama anta muftar. Tapi bukan muftir di sini. Hanya engkau yang dimuftari, yang dibuat-buat saja ini. Bal aksarohum la'lam. Katakan Muhammad, kalau engkau dituduhnya mengada-adakan, nazzalahu ruhul kudus min rabbik. Telah turun kepada Muhammad Ruhul Kudus dari Tuhannya bil haq. Itu maksudnya adalah Jibril. Apa gunanya? Liusabbital ladzina amanu, supaya bertambah kokoh hati orang beriman, supaya itu betul jadi petunjuk yang diterima itu, dan bergembira, menjadi kabar gembira bagi orang yang tunduk dan patuh. Baru sekarang kajian itu. Jadi isinya kan berarti masih sulit orang menerima Muhammad dulu, bahwa dia adalah menyampaikan Al-Quran, wahyu itu dari Allah. Banyak menjawabnya, itu enggak, itu dia yang buat sampai sekarang dan sampai hari kiamat begitu juga, kecuali kita yang sudah
yakin, kemudian yakin itu ditambah ilmu, tambah yakin. Nah itu makanya di sini sengaja saya ambil tuh, makanya si penulis Lisanul Arab ini diusahakannya pula untuk menjelaskan gitu. Kan Lisanul Arabi ya. Ini. Makanya Quran ini dibaca itu, kalau sudah membaca sebenarnya itu sudah membaca top itu, bapak-bapak ibu-ibu. Maksudnya lah didasari ju ilmu-ilmu. Jadi cek membaca melenggang-lenggang senilai berartilah tersisip pengetahuan banyak. Jadi kita agak terbalik, dibaca tanpa ilmu, hanya mengetahui karena kita pahami kata Rasulullah baca Quran gitu. Padahal sebenarnya kalau jujur ya, baca Quran itu sebenarnya sudah diawali, sudah bisa menulis, sudah bisa ilmu ini, sudah bisa ilmu itu, begitu. Di itu kan terbalik jadinya. Jadi saya terasa kalau seperti ini, apapun bentuk susunan kata pun istilah, berarti setelah pandai baru dilakukan, kan begitu nak Pak Bet? Itu dilakukan. Di awak enggak langsung dilakukan, ya biarlah enggak mengerti, terbalik jadi. Semuanya lagu barat. Ya, jadi maksudnya kan mulai kita membaca, berarti pengertian baca itu sudah komplit sebenarnya. Sudah komplit dia. Nah sekarang kita mulai aja dulu ya, dari segi bahasa dulu. Tadi apa itu? Atap. Ya, berarti diatapkan ke kisah dari rakaat pertama itu. Dari rakaat yang di atasnya itu kan ada berapa ayat itu? 100 berapa itu? 101. 2. Iya, 101, 102 kan? Ya, 2 ayat. Nanti sampai pula ke batasnya rakaat berikut. Batu itu apanya? Nah, sekarang wow sudah disambungkan dalam bentuk jumlah ya. Dalam bentuk jumlah di belakangnya. Dan terus ada lagi la gitu. La taukid. Ya. Tugas. Ya, la penegas atau la taukid. Kemudian ada pula qad. Juga taukid. Qad juga ini penegas. Jadi dua penegasnya. 2 penegas. Ya, dua penegasnya ya. Sungguh dan sungguh. Jadi la sungguh. Ya. Qad sungguh. La sungguh, qad sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Sungguh. Benar. Iyo gitu. Sungguh-sungguh. Coba kalau kita renung-renungkan. Kalau enggak pakai ini apa enggak sungguh? Langsung aja na'lamu annahum yakuluna gitu. Kami mengetahui. Kurang kuat artinya ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya yang Quran ini kan kalamullah, kata Allah. Jadi itu yang perlu diingat pula waktu membaca Quran, biarpun kita yang baca, biarpun orang lain, asal sudah dibaca Al-Quran dalam sholat kah, dalam lewat kaset kah, pokoknya dalam kita baca atau orang lain kita dengar, diapakan, jadi seolah-olah ini kata Allah gitu. Ini kata Allah. Jadi misalnya kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kata Allah. Itu makanya waktu ayat dibaca itu mestinya kita sudah tahu apa maksudnya. Kalau di dalam sholat, kalau kita ingat-ingat nanti bacaan kita, ini kata Allah aslinya semua, tapi nanti sudah diperuntukkannya. Ini kamu baca, ini kata Allah.
Jadi seluruh ayat-ayat pun begitu. Inna a'tayna kal kausar. Ini kata Allah. Jadi seolah-olah telinga awak mendengarkan, kalau kita pun yang baca kita mendengar, apalagi kalau orang lain, maksudnya itu menggunakan telinga paham gitu. Jadi ini pun begitu pula, sungguh-sungguh. Maka kalau begitu kata Allah, kalau enggak pakai sungguh-sungguh dia bagaimana? Apa enggak kuat? Tapi Kuat Allah juga. yang mengatakan Iya, kuat. Kuat. sudah kuat sebenarnya. Yang tidak kuat sebenarnya siapa ini? Orang yang menerima itu enggak kuat. Orang yang menerima itu sebenarnya. Maka ditegaskan Allah pakai sungguh-sungguh 2 kali itu sangat penting sebenarnya, yang kesimpulannya manusia ini ada tidak tertangkuk. Ya, sama seperti amma yatasa'alun itu bentuk apa ya tasa'alun? Ya, juz yang ke-30 itu. Ilmu dari Fil mudhari. Kalau fil mudhari waktu sama dia apa dipakai? Sedang atau akan. sedang atau akan. Kan sampai sekarang orang nggak banyak yang percaya hari akhirat. Ya, benar lebih indah. Itu maksudnya. Maka begitu. Jadi disampaikan Allah, ini kata Allah. Tentang apa yang mereka sering bertanya bukan serius tapi mengejek. Itu makanya kehidupan kita biarpun berumah tangga, biarpun berbangsa negara, berumat, tidak beres terus karena keyakinan rakyatnya, pemimpinnya tidak begitu kuat ke akhirat. Coba kalau sudah kuat, sudah betul-betul percaya dia, bagus. Pribadi pun begitu. Kenapa masih ada juga risau-risau, masih ada macam-macam pemikiran orang? Karena dia keyakinan akhirat itu tidak sebenarnya. Cik tagi sembayang senyo. Ya, itu maka dibuat bentuk fil mudhari dia. Kalau sudah betul yakin hari akhirat, itulah yang saya katakan. Rindu dia kalau dia, itu maka kalau katanya orang sufi, sebenarnya menghadapi kematian itu makin hari makin senang gitu. Karena dia sudah yakin sekali kehidupan akhirat. Tapi terbalik orang sekarang pada umumnya malah kalau bisa macam-macam. Ya, jadi itu makanya di sini dengan pakai sungguh itu sebenarnya apakah kalau nggak pakai sungguh nggak benar? Benar. Cuma karena dasar manusia itu tidak cepat menerima, sempit dadanya. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana kira-kira? Kira-kira saja. Bagaimana kira-kira? Iya pun seperti itu. Memang kalau di bahasa disebutkan itu untuk menegaskan. Jadi kalau nggak ditegaskan gimana? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kan kalau dalam kajian bahasa disebut itu dibuat menegaskan begitu pentingnya. Jadi kalau nggak pakai penegas nggak penting. Bisa dijawab dengan logika pun bisa. Bamangku perlunya ditekankan ko betul. Misalnya ada satu pengumuman bangku tak aku bana penekanannya akhir gitu. Sangat penting. Iya, maksudnya kepentingan bagi orang yang menyampaikan atau yang untuk yang menerima. Untuk yang menerima, Pak. Untuk yang menerima. Iya. Kalau untuk menyampaikan itu apa bolehnya? Jadi untuk menerima. Kalau begitu bisa disimpulkan itu makanya bagi orang-orang kajian dibaginya manusia itu ada yang bersih otaknya, namanya zikat mukhatab atau khalis zihni. Ada yang kedua agak tinggi kecurigaannya. Yang ketiga betul-betul dia sulit menerima. Itu makanya bisa disimpulkan orang begitu jadinya. Nah, jadi kalau ini Allah yang menyampaikan, ya ini firman Allah, jadi ini kata Allah. Betul. Dimanapun ayat dibaca gitu misalnya.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Begini kata Allah. Pernah disampaikannya ada manusia mengatakan beriman. Jadi seluruh ayat itu dibaca walaupun misalnya la a'budu ma ta'budun. Begini kata Allah. Ya. Kalaulah begini kata Allah, kalau awak nak mengerti apa nan beginikan leh. Apa nan dibeginikan. Nah, jadi itu makanya agak apa namanya? Kemarin semalam saya di Unan ya. Ya kawan Pak Zul dia bilang tuh kalau begitu you memang perlu bana awak tahu structure Arab kan. Kalau enggak ngerti awak deh. Nah iya baru kita Pak Zul lah. Kanlah tersangkut apa atau terasa Pak. Iya. Ya jadi itu ya. Walaqad. Nah, terus apa lagi di belakangnya? Na'lamu. Sekarang na'lamu bentuk apa? Fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari ya. Iya. Ya, fi'il mudhari ya. Iya, Pak. Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Alima. Ya kan? Alima. Alima ya. Ya, alima. Ya. Maka kalau berubah dia menjadi mudhari alima ya lamu. Jadi kalau ini kan sudah a'lamu, sudah na'lamu. Ya. Kalau diingat kotak-kotaknya itu sudah kotak keberapa? Kotak ke-14. 14. Iya, ke-14. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Nahnu. Tersembunyi nahnu ya. Tersembunyi ya. Jadi kalau menurut bahasa sebahagian undang-undangnya, kalau qad itu masuk ke fi'il mudhari kadang-kadang, tapi ini Al-Quran. Kalau dibuat kadang-kadang kan berarti lemah jad juga. Misalnya qad yakunu, kadang-kadang ada. Qad yansuru, kadang-kadang dia menolong. Kalau ini qad na'lamu, sungguh kadang-kadang begitu pula jadinya. Sungguh sekali-sekali mengetahui kami. Jadi kadang-kadang enggak berlaku. Enggak berlaku ya. Ya. Jadi ini apa terjemahnya kalau di situ Ibu Sabrina? Sungguh kami benar-benar mengetahui. Pakai sungguh. Jadi tidak walaupun masuk qad ke fi'il mudhari itu biasanya kalau menurut undang-undang bahasa itu kadang-kadang. Kalau masuk qad ke fi'il madi baru sesungguhnya. Misalnya kan qad qamatis shalah. Sungguh berdiri salat. Kita dirikan salat. Qad. Tapi kalau di sini sungguh juga artinya. Iya. Nah, terus lalu ini ada fi'il, ada fa'il, gitu ya. Kan ada fi'il, ada fa'il. Ada nggak maf'ul di sini? Ada fi'il, ada fa'il. Biasanya apakah ada fi'il, ada setiap fi'il fa'il ada maf'ulnya apa tidak? Tidak mesti. Ada yang tidak. Kalau yang iya bagaimana? Atau yang tidak bagaimana? Tidak itu sudah dimaklumi, tidak Pak? Yang tidak itu sudah dimaklumi. Nggak, lihat saja terjemah. Kalau dia bentuk fiilnya transitif, pasti ada maf'ul. Atau muta'addi namanya kalau pesantren. Tapi kalau fiilnya itu lazim atau intransitif pasti nggak ada fa'il. Tidak ada maf'ul. Tidak ada maf'ul intransitif. Ini alimah. Alimah. Kalau alimah seperti tadi. Mengetahui. Kalau mengetahui, kira-kira ada nggak objeknya itu? Ada. Pasti ada.
Dia ada. Ya. Mengetahui sesuatu. Tapi kalau misalnya duduk gitu, Tuh, enggak, itu transitif. itu intransitif, pasti nggak ada maf'ul. Ini kalau dibuat pertanyaan, ada nggak maf'ulnya sini? Ada Pak. Hum. Semuanya. Hah? Jumlah. Hum, Pak. Mana boleh jumlah. tapi ada Jumlah. anna lagi. Jumlah, Pak. Ya dalam bentuk jumlah. Jadi gabungan dari annahum yakuluna innama yu'allimu bashar, lisanun Allah sampai ke belakang, Ya. sampai ajam itu, ataupun ya sampai ajam itu, itulah maf'ulnya. Ini yang namanya, karena ada anna itu berarti isim inna sama khabarnya yang digodok, yang dicairkan semuanya jadi maf'ul. Maksud dalam kata benda. Ya. Begitu. Jadi begitu kalau lam ta'lil itu Pak Bet. Dan dikecil orang, kok huruf jar, kok ya huruf jar apa yang dijarkan? Sampai magang. Ya, dan dijarkannya apa? Jadi yang dijarkannya itu ya misalnya berarti masdarnya itu digabung semuanya. Jadi karena biarpun anna, biarpun anya, jadi itu dia. Kalau anna ini itu maka dipakai bukan inna. Apa bedanya inna sama anna? Anna di tengah. Ya, nanti ada di tengah inna juga. Ya penegas dia, Guru. Iya, sama-sama penegas dia. Apa bedanya anna sama inna? Apakah sudah cukup peraturannya di tengah? Di tengah anna, kalau di pangkal inna. Nah, Ya. Coba didalami lagi. Anna di tengah. Kalau dia anna, Ya. kan berarti langsung masih ada hubungan maf'ulnya. Kalau inna, nggak ada hubungannya, dia kalimat baru, walaupun di tengah letaknya. Oh, Kan begitu. kalau Ya. Anna ada Kalau hubungan anna, ya. ya langsung ada hubungan menjadi, kan di sini jadi maf'ul, dia kan jumlahnya itu. Iya, Pak. Tapi kalau inna, walaupun dia di tengah, dia kalimat baru. Ya, itu sudah terasa kalau sudah apa. Tapi kalau mula-mula nggak apa-apa. Ya, jadi mana pokok kalimat anna ini lagi? Anna. Itu makanya pengalaman saya selama mengajarkan bahasa Quran ini, misalnya kan kita mengajarkan hazihi tazkirah, lalu ditampilkan ayat. Hazi ini pokok kalimat, tazkirah sebutan atau khabar. Makanya sebagian orang bingung, pokok kalimat sebutan kok ada di tengah katanya. Dia terasa dia di tengah, terus di pangkal-pangkal. Enggak. Jadi bahasa itu kan gitu, ada hubungan kalimat sebelum ada, dia menjadi pokok kalimat, sambung macam. Itu yang apanya. Jadi ini ya kalau biasanya kalau anna, inna dan saudaranya itu kan ada subjek predikat. Ya. Lalu subjek predikat ini rupanya di tengah-tengah pula. Karena dia menjadi maf'ul dari na'lam. Dalam kotak ada kotak. Ya, itu apanya? Kalau ini pokok kalimatnya hum, mana sebutannya lagi? Yakuluna. Ya. Yakuluna. Yakuluna itu fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Nahnu. hum. Wa. Hum. Hum. Ya, Hum. Setiap kata yakuluna itu ada kata yang dikatakannya. Kan bisa dikasih titik 2, tanda kutip. Namanya kal makal lagi. Makal. Kata yang dikatakannya.
Apa itu mulai kata yang dikatakannya? Kata yang dikatakannya itu apa di sini? Sungguhnya lah. Nama Innama Nama Ya, kamu yu'allimuhu. yu'allimuhu Bashar. basarun. Nah, atau ditambah lagi lisanul lazi yulhiduna ilaihi a'jam. Nah, itu kalmakal. Kalau makal. Jadi di sini innama, nah itu lagi ya. Berarti ini kan pokok kalimat. Nah, ini pokok kalimat nih. Nah, ini menjadi pokok kalimat. Ini yakuluna sebutan. Baru dikasih titik dua lagi. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan dikasih titik di apa itu? Kan kalau diterjemahkan menurut kata-kata dari sini, mulai dari sini apa? Dan sungguh kami jangan dulu kan kami belakang kaminya. telah mengetahui kami, Dan sungguh telah mengetahui kami, jangan telah mengetahui kami. Telah, ya betul, bukan telah, ini kan fi'il mudhari. Mudhari. ya, mengetahui, Dan Mengetahui. sungguh mengetahui kami bahwa bahwa sesungguhnya mereka mengatakan mereka yang mengatakan mereka. Jadi kata Allah, kami sudah mengetahui kami kapan saja berlaku. Ini kan berlaku terus. Bukan sedang saja, akan selanjutnya ini mengetahui kami tidak dia tersembunyi akan sesungguhnya. Jadi pendek saja ini, mengetahui kami perkataan mereka gitu. Jadi mengetahui bahwa sesungguhnya kata-kata mereka itu begini. Apa katanya? Nah, ini katanya. Kata orang sampai sekarang itu, maka Quran itu dianggapnya untuk baca-bacaan sakral saja, padahal Quran itu pedoman undang-undang hidup secara pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan berumat, maksudnya berbangsa-bangsa di dunia. Tapi karena manusia itu dia sudah merasa dirinya, enggak, ini kan cara orang agama katanya. Sekarang kan sudah terasa itu. Habis perang, habis begini, dari dulu kok enggak berhenti-berhenti. Memang iya juga kata malaikat itu. Taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau enggak berhenti. Ya mengadakan pertumpahan, peperangan, bunuh-bunuh, bertempur. Nah, itu kan memang itu betul-betul pula. Jadi kata Allah, ini a'lamu, aku lebih mengetahui. Maksudnya disitulah menyaring siapa sebenarnya yang nanti yang walaupun dia bertempur, walaupun bagaimana, kalau dia mengerti sebenarnya apa maksud hidup, siapa Tuhan sebenarnya, sudah bagus rumusnya, sudah kesimpulannya. Ya, makanya mengertilah kita ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya, maksud yang lain benar juga. Ini pakai yang sebenarnya, maksudnya memberi warna atau memberi keberkahan seluruh ilmu. Kalau enggak, ya sekadar gitu-gitu. Apa yang mereka katakan? Kalau ini fi'il mudhari, pakai maf'ul apa enggak itu? Yakuluna. Mengatakan iya pakai maf'ul. Sudah pasti pakai maf'ul dia. Iya. Ada sesuatu yang dikatakan. Atau kalmakal itu kan maf'ulnya sebenarnya. Ya. Lalu ada di sini bertemu inna, ya kan? Ya. Inna. Sesungguhnya. Kalau inna kan ada subjek predikatnya. Iya. Ya, tapi ini karena sudah diikat oleh ma,
maka dia tidak berfungsi lagi. Enggak seperti Hanya. saudara, enggak seperti Anna. Kalau dia lepas, ya tuh, ini diikat. Nah, itu maka namanya tahan menahan. Jadi hanya sesungguhnya, tidak ada yang lain. Nah, jadi hanya itu ucapan mereka kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Nah, ini kata mereka, Al-Quran adalah lisan allazi yulhiduna ilahi a'jam. A'jam ya. Yu'allimu bentuk apa yu'allimu? Ilmu dari Nah, fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya apa ini? Al-lima. Hah? Al-lama. Ya, allama. Alam. Ya, kenapa dibuat yu di sini kalau begitu? Karena 4 Karena huruf. 4 huruf. Kenapa huruf? Ya, Mudhari. karena fi'il mudhari'nya 4 huruf allama. Iya, fi'il Nah, madinya itu 4 maka huruf. dia yu'allimu. Kalau ini enggak, ini alima. Alima, ya'lamu. Ya'lamu. Masdarnya pun beda-beda nanti. Iya. Kalau alima, ya'lamu, apa masdarnya? Ilman. Ilman, jadi ilmu. Iya. Kalau allama yu'allimu, Allama yu'allimu. Takliman. allama yu'allimu Takliman. iya, taklim Iya. itu maka taklim. 4. Takliman. Isim fa'il pun beda-beda. Kalau alima, apa isim fa'ilnya? Alimun. Alimun. Apa isim maf'ulnya? Mu'allamun. Isim Maklumun. maf'ul. Maklumun. Maklum. Ya. Maklumun. Kalau ini apa isim fa'ilnya? Yu'allimu. Yu'allimu, isim fa'ilnya Mu'allimun. langsung ya. Mu'allimun. Iya. Mu'allimun. Mu'allimun. Apa isim maf'ulnya? Mu'allamun. Mu'allam. Itu makanya kalau sudah taklim pasti ada guru, ada murid. Kalau alimah enggak. Ya. Jadi kalau ini mana apanya lagi fa'ilnya nih? Itu yu'allimu. Innama ya. Lihat di belakang, innama yu'allimuhu basyarun. Basyarun, Pak. Basyarun. Basyarun. Iya, basyarun. Nah, itu fa'il. Ya, itu makan kalau ya fi'il mudhari'nya atau yang orang-orang ketiga lah, Ya. harus ya berarti boleh disembunyikan, boleh dinyatakan. Jadi Boleh ini basyarun. Nah, itulah fa'ilnya. Cuma karena dia didahulukan maf'ul. Jadi apa gunanya? Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Coba kalau diterjemahkan sampai apa itu? Annahum yakuluna innama yu'allimuhu basyarun. Coba terjemahkan untuk perkata. Annahum, bahwa sesungguhnya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mereka atau akan ya, karena maf'ul dari na'lamu. Akan bahwa sesungguhnya mereka. Akan ya. Mengatakan mereka. Sesungguhnya mereka. Mengatakan mereka. Sesungguhnya mereka. Ya. Berkata mereka. Apa kata mereka? Sesungguhnya hanya. Mereka. Ya. Hanya sesungguhnya. Hanya sesungguhnya. Yu'allimuhu. Hanya sesungguhnya. Mengajarkan dianya. Jangan mengajarkan dianya lagi. Mengajarkan dianya kepada. Ya, jadi apa gunanya hu? Maf'ul bih. Siapa maksudnya hu ini? Muhammad. Ya. Coba diulang. Hanya sesungguhnya mengajarkan. Tidak kami, Pak. Kalau na'lamu tuh Bu, iko ala yu'allimuhu. Oh iya. Ya, lah di mukonya Bu.
Oh. Ah, hanya sesungguhnya mengajarkan, akan dianya, jangan akan, ya, terhadap, Hanya boleh sesungguhnya. ya, akan Muhammad, mengajarkan terhadap Muhammad atau akan Muhammad. Iya, Siapa yang mengajarkan? Basyarun, manusia biasa. terus. Ya, basarun. Jadi disebutnya bukan nas, tapi kalau basar ini yang punya organ tubuh, yang apa, yang punya otak, yang gambaran manusia yang cerdas ya. Nah, kita kan basar. Oh, basar itu Ah. manusia ya Pak artinya ya. Iya, manusia, tapi lengkap dengan organ tubuhnya, dengan apanya, dengan kulit segalanya. Kalau Anas itu the crowded-nya itu. Kalau insan itu baru pribadi intelektualnya. Jadi basar ini lebih ke postur gitu. Basar. Jadi kata orang ini hanya mengajarkan terhadap Muhammad itu seseorang. Nah, itu maka dituduh orang, ayat yang dibaca Muhammad itu, wah ini ada orang mengajarkan dia, itu maka ada mengajarkannya begini, begitu katanya. Nah, kalau dia mengajarkan sama dia, coba kita pelajari sirah Nabawiyah itu. Dipelajari, kalau masa kecil dia sudah ditinggalkan ayah, ditinggalkan sudah itu ibu, itu ditinggalkan kakek. Nah, dia pun dibawa berdagang, ada mengembala kambing. Nah, siapa yang mengajarkan dia? Nah, jadi dituduh orang yang di bawah ini dia. Nah, di sini lisanul lazi yulhiduna ilaihi jamiyun, ya. Apa bacaannya? Jamiyun. Ya. Lisanul lazi, terus yulhiduna ilaihi jamiyun. iya, jamiyun. Lisanul lazi. Di sini pakai lisanu ini. Ya. Lisanu. Jadi apa kira-kira gunanya lisanu ini ya? Mubtada. Ada Pak. Ya Pak. Mubtada. Jadi mubtada. Kalau allazi yulhiduna ilaih, Khobar. ya, Khobarnya. menjadi khabar. Banyak khabarin. Sebenarnya ini membantu ke sini. Yang khabarnya ini jamiyun. Oh. Nah, ini khabar. Jadi lisanul lazi itu panjang. Ya. Lisanul lazi yulhiduna ilaihi. Apa kabarnya? Jamiyun. Jadi ini bahasa yang yulhiduna bentuk apa? Dari. Apa fi'il madinya itu kira-kira? Apa fi'il madinya? Ada. Ahada. Mana pula ahada? Ya, yulhidu. Ya, 4 huruf. Ya, fi'il madinya apa? Lahada. Entah lahida, entah lahudu. Bisa dilihat kamus ya. Tapi bisa dilihat kamus. Timbangan itu kan kan ada polanya. Ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'alu. Jadi sudah ditentukan ya. Apa artinya itu Ibu Sabrina kalau lihat terjemahan? Oh, mereka tuduhkan Pak. Ya. Langsung aja mereka ya. Ya, menuduh mereka. Mereka menuduh mereka. Kalau diulang terjemahnya mulai dari semuanya dari walakat, menurut terjemahan bahasa Indonesia itu apa sampai ajami itu Bu? Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya.
Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan Pak Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Bahasa Ajam ya. Ya, bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Maksudnya mungkin ada sebagian di tafsir itu atau Departemen Agama pun sudah ada membuatnya itu. Ada enggak? Ada kakinya. Kakinya Ada 103 ada kakinya ini. bahasa selain bahasa Arab. Ya. Dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik. Jadi bisa jadi Nabi Muhammad ini diajarkan oleh seseorang, katanya diajarkan oleh orang Ajam atau bahasa di luar Arab atau bahasa Arab tapi tidak karu-karuan. Bahasanya sedikit-sedikit saja yang dia tahu. Begitu kata Allah. Dituduhkan orang, kan yang saya sebut tadi, begini kata Allah. Kita mendengar itu. Walaqad na'lamu annahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamna. Begitu. Nah, baru kata Allah ditutupnya. Wa hadza lisanun Arabiyyun mubin. Wahaza, padahal ini maksudnya ini Al-Quran. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang murni, nyata. Nah, itu makanya untuk memahami Al-Quran dibuat oleh Pak Abu Manzur lah lisanun Arabi. Apa sebenarnya maksud ayat itu dalam bahasa Arab murni, tidak bahasa Arab galau. Gitu maksudnya. Berapa jilid dibuat? 9 jilid. Ya. Apa kira-kira kajian awak tentang Quran bapak-bapak? Kan alun apa-apanya lain. Alun Pak. Jauh. Ya. Nah, jadi hayata jauh lagi. Itu makanya sampai sekarang yang tuduhan Yulhid ini berlaku sampai sekarang dan selanjutnya menjelang hari kiamat. Nanti setelah terjadi baru sudah paham kita itu. Siapa yang membaca Al-Quran nanti kita nggak masuk neraka. Kira-kira membacanya yang bagaimana? Mengerti. Ya, dari yang neraka angin. Itu. Tapi jangan berkecil hati ya. Jadi itu makanya belajar. Kalau sudah dibaca, mengerti sampai ini rupanya ada mengenai lisanun Arab ini. Jadi itu makanya kalau dilihat terjemahan kamus saja nggak paham kita. Untuk itu saya praktekkan ya. Saya ambil lisanul Arab. Nah ini dia. Lisanul Arab ini enggak, ini tafsir. Kalau lisanul Arabnya kita contohkan dulu. Ini tafsir. Kalau tafsir hampir sama juga kuatnya apa. Cuma lisanul Arab yang jilid 6. Ya, Bapak ikuti aja dulu. Lisanul Arab jilid 6. Dia mulai membahas mengenai Arab itu. Ya, tapi Arabi itu yang lain banyak juga dibahasnya. Coba lihat dulu surat Al-Hujurat. Al-Hujurat surat berapa itu ya? Al-Hujurat.
Oh, kok tak aku payah mengaji gua kan begitu dia. Iya Pak. Kalau membahasnya mesti sama guru kalau buku itu. Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Al-Hujurat surat berapa? Boleh, Pak. Mursalat. Oh, surat 49. Dapat Hah? Surat 49. 9. 49. Iya, surat 49. 15. Tapi kalau mau kejan, ada surat ini, ada surat itu, ada surat ini, ada surat catatan. Apa kira-kira Pak Bet mendengarkan? Lapannya. Oh iya, hebat guru kau aja. Berarti guru yang pandai murid model itu ya tadi. Turun surat ini, turun surat ini. Di sana, di situ, di sana, ini. Kalau dibaca ini begini, bagaimana? Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulanglah kawanku. Anyu ilah orang tua, guru saya pada nama. Ayatnya ayat Oke. 14. Coba lihat 14. Qalatil Ya, ayat 14. Apa pangkalnya itu, Pak Bet? qalatil a'rabu amanna. Qatil a'rabu amanna. Nah, itu dia. Qalatil a'rabu amanna. Amanna. Terus Kul Lam tu'minu walakin qulu qulu aslamna. walamma yadkhulul iman walamma yadkhulul iman insan Qulubikum wa in fi qulubikum. Terus wa in tuti'ullaha Allah wa rasulahu la yalitkum la yalikum min a'malikum. a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini kata siapa? kata Allah. Waktu ambo bacakan tengah tu ikut kata Allah Pak, Ibu. Perlu mengerti mendengarnya atau enggak? perlu Pak. Iya Pak. Perlu. Ya misalnya kan ambo bacaan betul. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Kata siapa? Kata Allah. Lai tadanga? Lai. Lai mengerti? Enggak. Jadi baca rohnya. Apa kata Allah tadi Pak? Belajar Pak. Ya, tentu lai kata Allah lai tadanga lai ngerti indah. Apa yang didanga? Itu yang didengar, yang dibaca itu Pak. Tapi jadi itu makanya sudah saatnya kita waktu membaca itu paham apa yang dia. Jadi tunduk kepalanya, tundukkan. Jalannya, jalan begitu. Itu caranya. Nah, apa terjemahnya lambat-lambat menurut perkata? Silakan. Siapa yang mau terjemah lambat-lambat? Perkata yang ditulis di sini ya Pak. Apa? Iya. Terjemah, lihat coba terjemah. Iya. Orang-orang Arab Badui berkata. Jangan begitu. Telah berkata. Gitu. Berkata orang-orang. Telah berkata orang-orang Arab Badui. Itu dia. Jadi Arab itu ya. Telah berkata orang-orang Arab Badui. Ya. Orang Arab Badui itu di mana itu? Kami telah beriman. Terbelakang itu. Apa katanya? Amanna. Kami telah beriman. Jangan, telah beriman kami. Oh iya itu ya Pak. Telah beriman kami. Terus?
Katakan Muhammad. lam tu'minu. Lam Apa tu'minu. terjemahnya? Kamu beriman. Belum Ya, Tapi belum kamu berkata belum beriman kamu. beriman Kamu. kamu. Gitu. Terus Akan tetapi. Walakin ya akan tetapi mereka berkata, kulu bukan "Kamu kamu katakan saja atau kulu kamu katakan saja. kan Aslamna. katakan aslamna, telah tunduk kami. Gitu. Jadi beriman Ya. belum. Terus Walama, dan belum yadkhul, dan belum masuk Dan belum beriman. beriman itu pada hati mereka. Keimanan itu dalam hati mereka. belum masuk keimanan Iman. itu Dalam hati mereka. dalam hati kalian. Kamu. ya dalam hati kamu, dalam hati kalian. Ya. Jadi pandai-pandai kalian mengatakan kami beriman belum. Kalian baru tunduk. Ini siapa yang berkata begini? Arab Badui. Arab Ya, Badui. Arab Badui. Kata Arab siapa? Badui. Kata Allah. Kata Allah. Ya, Allah mengatakan. Diambil Allah kata orang itu. Mm-mm. Itu kata orang Arab Badui. Terus berikut apa terjemahnya lagi? Wa in tuti'u. Dan jika Wa in tuti'ullaha, taat kamu pada Allah dan Itu Rasulnya. salah terjemahnya tuh. Dan jika mentaati mentaati kalian kamu Allah, akan Allah ya, Dan Rasulnya. wa rasuluh, dan rasulnya ya, la yalitkum, dan tidaklah tidaklah mengurangi Akan kalian. pada kalian min a'malikum, dari amalan amalan kalian kamu sedikit pun. ya syai'a. Jadi kalau Innallaha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kamu belum beriman, tapi kalau kamu mentaati kamu Allah dan Rasulnya, betul-betul kamu ikuti, berarti tidak merugikan, tidak hilang daripada kamu seluruh amal kamu, sedikit pun tidak hilang. Allah Maha Pengampun. Jadi maksudnya ini ditampilkan di lisanul Arab. Lisanul Arab, coba dengarkan aja dulu ya. Ya, Pak. Fahaulai kaum min badawi al-Arab qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi kalau terjemahnya, orang-orang ini kaum dari orang Badui orang Arab, mereka datang waktu itu kepada Nabi semasa di Madinah. Tamak bis sadaqat, sangat memerlukan atau sangat butuh sedekah. Waktu dia mengatakan sedekah itu la raghab fil Islam. Jadi disebutkan sebenarnya orang itu tidak suka kepada Islam, tapi dia ingin bantuan aja. Maka dia mengatakan kami adalah sudah beriman. Maka Allah mengatakan, jadi begitu juga di dalam surat lain nanti seperti surat Taubah. Di surat Taubah pun terangkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ada ditampilkan oleh Abu Manzur dalam Lisanul Arab itu, pahamlah kita, berarti bahasa yang digunakan tuduhan orang itu, Nabi Muhammad ini belajarnya bahasa Arabnya tidak karu-karuan dari Badui. Makanya tidak mungkin. Berarti dia kan ada ayat sebelumnya tadi dalam surat apa itu, turun Jibril ke dalam hati Muhammad gitu. Maka itu makanya kalau yang Quran ini dia lisanun Arabi, bukanlah lisan Arab.
Kan paham waktu jadi itu. Ulang Pak. Dengan ada contoh ayat ini, berarti tuduhan orang itu, Tuduhan orang. Nabi Muhammad itu kan dikasih dengan yulhiduna ilahi a'jam, atau lisanul lazi yulhiduna ilahi a'jam, itu adalah bahasa yang tidak Arab, yang tidak lisanul Arabi. Ya. Tuduhannya. Jadi misalnya kalau kita ini mana ini suku-suku pedalaman lah. Ya. Dituduhkan orang Nabi Muhammad itu belajar sama bahasa Arab yang enggak jelas. Kalau di tempat lain lagi di sini panjang keterangan apa ini keterangan. Makanya kalau yang Arab belajar kalau ingin nanti belajar mungkin ada PKHiti, siapa lagi tuh yang menulis yang Arab itu ada Arab Musta'ribah, ada Arab itu. Ada nanti pendapatnya begini. Anak-anak dari Ismail, dia adalah itulah yang berada di daerah Tihama. Mereka yang dibangsakan kepada negeri mereka itu, ada riwayat Nabi berkata, Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada 5 nabi yang asli Arab, yaitu Muhammad, Ismail, Shu'aib, Soleh, Hud. Jadi makanya kalau bahasa Nabi Muhammad itu dia lisanun Arabi, tidak lisanun Badawi dan tidak sekarik-sekarik. Itu kira-kira penunjukan menggunakan lisanul Arabi banyak panjang, belum lagi tafsir dicocokkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gunanya kita belajar bahasa Arab ini supaya banyak membaca. Gitu sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang kan, misalnya sebentar lagi insya Allah kalau ada umur kita mendengar masuk bulan puasa. Membaca orang, enggak ada pikiran orang bagaimana, pokoknya kata Rasulullah baca, kata, lurus. Kalau sudah baca itu biasanya kan orang sudah mengalami apa itu, sudah mengalami banyak ilmu. Kalau kita enggak membaca, belum ada ilmu, ilmu baca baru. Ya, jadi ini yang disebutkan mulai kalau di apa ini dia menerangkan pangkalnya di sini Arab ini. Ini. Azima belum. Dia menerangkan di sini dari apa tadi? Dari Arab ya. Ada pakai ini Arab. Arab. Jadi maka nanti dibedakan kalau Arab asli kalau pakai alif dia sama ro, Arab, itu Badui. Ya berapa halaman? 1, 2, 3, wah panjang. 3 halaman. Tapi coba kita lihat lagi kembali. Ini kan surat apa tadi? Al-Hujurat. Al-Hujurat ya. Ayat 14. Coba dia apa dulu ditandai Al-Hujurat itu. Iya, sudah. Jadi apa ceritanya orang Arab Badui datang ke Madinah. Mereka itu sebenarnya tidak suka kepada Islam. Mereka suka hanya bantuannya saja, maksudnya sedekah-sedekah orang. Kemudian ada di dalam surat Taubah lagi. Surat Taubah ayat 97. Coba. Taubah 97. Ayat 97. Surat Taubah surat berapa? 10. Iya, 10 ya. 10 Yunus enggak? 9. 9 kalau enggak. Kan lah cuma membalik-balik Quran jadinya. Iya, Pak. Kotak aku ya enggak bisa kami Taubah mencari 9. ayat, supaya orang mencari ayat, mencari surat.
ayat 97 ya Pak. Iya. Sudah bertemu surat surat Taubah? Ya, surat 9. Surat Taubah ayatnya ayat 97. 7. Al-a'rabu asyaddu kufra. 97 ya. Ya. Iya. Al-a'rabu Ya, coba dibaca Ibu Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim. Nah, coba terjemahkan menurut perkata. Berkata, Menurut perkata, letaknya ya. ya, al-a'rabu, orang-orang Arab Badui, asyaddu, Bagaimana orang-orang Arab Badui itu? Arab jadi apa gunanya tuh? a'rabu, mudhaf ilaih. Arab sebagai mubtada. Itu. Kalau sudah mubtada, Ibu cari kabar. Mana kabar? Asyaddu. Kabarnya asyaddu. Gitu. Jadi membaca itu mulai ke situ panganawa. Iya, Pak. Jadi coba terjemahkan menurut perkata dan dibuat menurut jabatan kata. Coba. Orang-orang Arab Badawi, bagaimana ya? Orang-orang Arab Badawi. Sebagai mubtada, asyaddu artinya keras, lebih keras. Iya, maksudnya asyaddu sangat keras. Sangat keras, berfungsi Apanya sebagai yang sangat keras? Khobar. Ini apanya yang sangat keras? Kekufurannya. Iya, kekufurannya. Apanya lagi? Wanifakan. Wanifakan. Dan kemunafikannya. Terus? Wa ajdaru. Dan lebih wajar Allah untuk tidak ya'lamu, mereka mengetahui, ya Pak, ya, hududa, hukum-hukum, apa yang anzalallahu, telah Allah turunkan. Jangan, telah menurunkan Allah. Telah menurunkan Allah. Anzala sebagai fi'il madi. Nantilah uriannya tuh. Urian itu kan untuk menempatkan apa kita terjemah. Ya, anzalallahu, telah menurunkan Allah ala rasulillahi, kepada rasulnya. Terus? Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya, di surat Al-Hujurat tadi bagaimana Arab Badui? Di surah Al-Hujurat Arab Badui. Tapi kita baca tadi. Ya. Mereka sebenarnya tidak suka Islam. Ya. Yang suka sedekahnya saja. Ya. Maka katanya kalau kamu turutlah apa kata Rasul, apa kata Allah dan Rasul, maka amalan kamu dihargai sekecil apapun. Kalau di surat Taubat ini diungkapkan bagaimana Arab Badui sangat kuat kafir dan munafik. Kuat kekafiran dan kemunafikannya. Ya. Andai kata mereka mengikuti, sebaiknya ikuti undang-undang. Kan undang hududullah, undang-undang Allah. Ya kan sama juga tadi mengikuti Allah dan Rasul. Ya. Nah, jadi Arab Badui ini, orang ini memang sebagian ada yang dia baik masuk Islam, tapi sebagian sangat munafiknya. Itu makanya untuk mengetahui lisanul, mana yang sebenarnya bahasa yang asli, a'jam, mana yang bahasa lisanul Arabi. Ditampilkan oleh Abu Manzur dalam di dalam lisanul Arab. Jadi apa sebenarnya maksud dari kata Al-Quran ini? Ini saya membawa bapak-bapak, ibu-ibu
kan kita ini mau belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Iya, Pak. Jadi kata orang peserta belajar di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Min, "Pamang kok kini lo baru amuh sepakat ya, dulu ndak." Kini ndak masalah ada. Pesertanya muda-muda lah. Iya, peserta muda-muda kini sedang mabuk baru. Jadi yang isinya kan dapat dapat ilmu. Jadi apa namanya? Ya memang pelajarannya itu kan mulanya kan hazihi, haza, terus sebutannya mana, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Baru dipraktekkan ke ayat, nampaklah susunan ayat, tapi enggak singgah di kepala orang, udah payah nah singgah di kepala orang. Awal-awalnya. Nah, itu makanya bahwa Bapak yang sudah mengerti bahasa, rajinlah mengaji. Mengajinya itu baca begini di kulik-kulik dia, Wak. Ditelisik-telisik dia, Wak. Pokok sebutan nama, khabar ma, apa, menerjemahkan begitu baru paham kita. Ya. Itu, kan ini berarti surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? 97. 14. Enggak, surat Al-Hujurat mengenai Arab ini ayat berapa? Ya, ayat 14. Kalau At-Taubah ayat 97. 14 atau 100 apa? Oh, tunggu. Al-Hujurat. Iya. 14. Hah? Ayat 14. Iya kan? Ya. Al-Hujurat ayat 14, ya betul. Iya. Kalau surat Taubah? At-Taubah ayat 97. 97. Gitu. Jadi ditampilkannya 2 ayat. Belum lagi berikutnya ya, sedikit lagi. Jadi pendapat-pendapat lain tampil juga. Jadi qala Azhari, berkata Azhari, wallazi la yafriku bainal Arab wal Arab wal Arabi wal Arabi. Jadi nanti kalau ain roba itu asli Arab. Kalau dia Arab berarti dia Badui. Kalau pakai Al-Arabi atau Al-Arabi, itu sama itu. Rubama kadang-kadang ya dibedakan orang seperti mentakwilkan ayat. Jadi ada mengatakan la yumayyizu baina Arab wal Arab. Tidak harus dikatakan. Maka ada mengatakan orang Muhajirin dan Ansor adalah Arab. Buktinya ini jangan dibedakan. Arab juga katanya. Annama innahum Arab. Jadi seolah-olah yang sudah ada teratur negerinya, sudah apa, jelas dia. Kalau Badui itu apa itu Badui? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Sama nomaden ya. Nomaden. Budayanya pun itu. Maka berubah-ubah. Maka ada orang mengatakan Arab itu, ya Arab itu artinya i'rab. Kan berubah-ubah. Jadi itu makanya di sini diterangkannya begitu perbedaan-perbedaan. Haza, itu makanya dikatakan orang si Jail namanya. Ada saya lihat mungkin di mana itu saya lihat itu. Jail nama orang. Iya Jail ya, Jail sama siapa namanya? Jail Petullah. Ya, yang dikatakannya untuk yang guru Nabi Muhammad itu. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Kemudian itu makanya Nabi Al-Mursal Muhammad di sini. Jadi kalau di sini diterangkan lagi tapi di sini kalau guru saya tentu kurang setuju dia. Ruwiyah Dikatakan orang.
Ya, diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia berkata, Quraisy adalah ausatul Arab fil Arab daran. Jadi Quraisy itu adalah negeri yang paling pas di tengah menjadi Arab. Dia sebaik-baik tetangga dan sebaik-baik bahasa. Kata-kata ada, Quraisy adalah tantabi ai takhtar pilihan bahasa Arabnya. Sehingga jadilah dia kesudahan bahasa yang menyampaikan sebenarnya. Maka diturunkanlah Al-Quran dengan bahasa Arab. Kata Razi, Allah telah menjadikan Quran diturunkan atas Nabi Muhammad yang diutus dalam bahasa Arab. Karena dia dibangsakan Arab, yang mana diturunkan dengan lisan Nabi, Muhajirin dan Ansar, dia mereka sigat logat Arab dari agamanya. Panjang. Jadi pahamlah kita kalau begitu, Nabi Muhammad dituduhkan orang dia belajar dengan ajam, nggak mungkin. Nah, itu makanya yang tergambar di kepala saya, ya, apakah ini seperti kata Pak Bet Oko, fardu kifayah? tentu itu fardu kifayah saja. Enggak, sebenarnya enggak ada fardu kifayah, enggak fardu ain deh. Maksudnya yang mempelajari ini adalah maunya orang-orang pendidikan lah. Kalau orang-orang biasa sudah baca-baca saja gitu. Bagaimana itu? Mau Ibu begitu, Bapak? Betul. Fardu kifayah maksudnya belajarnya gitu Pak. Jadi silahkan baca terus, tapi membacanya itu diangsur-angsur lah. Waktu baca, misalnya mulai kita kalau lihat terjemah, yang saya khawatirkan nanti seperti yang tadi kan, belum masuk iman dalam hatimu, kamu adalah baru Islam, kamu katakan saja Islam tunduk, maksudnya mengakui mau patuh karena ada keinginan orang Arab Badui itu, bukan sebenarnya dari dalam. Jadi itu yang ini kan hanya menerangkan mana yang sebenarnya Arab yang asli, mana yang masih suku pedalaman atau pindah-pindah atau bergabung suku-suku budaya-budaya lain. Nah, ini dia. Jadi ini saya sangkutkan khusus mengenai lisanul Arab itu, maka dianjurkan orang kalau ingin tahu apa sebenarnya maksud Al-Quran, tidak cukup dengan kamus biasa. Mesti dilihat lisanul Arab, apa sebenarnya maksudnya. Jadi bukan maksudnya nanti ditemukan pula ayat ini di mana, nanti ibu-ibu cari pula, misalnya andai kata dibeli lisanul Arab, ya tapi nggak apa-apa, ini kan vocabulary kata saja itu. Vocabulary ini kan, coba kita tanya dulu guru bahasa Inggris, bagaimana caranya supaya banyak vocabulary? Iya, banyak membaca. Itu aja. Banyak membaca. Kalau disuruh misalnya menghafal kata-kata itu panjang. Iya Pak. Lalu kata-kata yang dihafal tentu panjang. Tapi kalau membaca, biasanya pengalaman saya mungkin sama juga ibu lain. Kalau kita mau membaca satu judul cerita yang menarik, kan membaca judul cerita ya. Tentu kita siapkanlah kamus. Berarti ngerti. Kalau melihat kamus, orang yang mengerti bahasa Inggris atau bahasa Arab, kan dia tahu mana yang ditambah ing, mana yang tambah verb, mana yang tambah kita pun gitu pula. Mana fi'il madi, mana masdar, mana apa. Kan gitu jadinya. Tapi kalau kata-katanya saja dihafal-hafal, tentu qala berkata, qaul perkataan, qail kan putar-putar dia. Ya. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, pagi ini biar nanti untuk besok Pak Bet ya Pak Bet. Jadi saya tampilkan lisanul Arab untuk sekarang. Jadi begitu ya. Lisanul Arab itu mempertegas apa maksud daripada kata tertentu di dalam Al-Quran itu.
Jadi sudah mengerti kita. Jadi kalau lisanul Arab kan berarti bahasa Arab yang murni gitu. Bukan bahasa ajam. Kemudian setelah kita pelajari bahasa Arab murni, kemudian belum lagi dari sastra susunannya. Susunannya kenapa begini? Itu makanya orang sastra yang sudah belajar menurut Arab yang dari dahulu, mulai dia terasa agak kaget, kok begini ya. Berarti lepaslah tuduhan. Coba kita lihat apa tadi, surat apa tadi? Apa tadi surat Al-Hujurat tadi? Coba kita lihat surat Al-Hujurat tadi terakhirnya. Maksudnya yang itu kan dimulai daripada Al-Hujuratnya. Al-Hujurat ya. Empat belas tadi ya. Berapa? Iya, 14. Itu kan sampai terakhir apa tuh? Di bawah apa itu? Terakhirnya innallaha ghafurur rahim. Itu 14. Coba 15 coba 15. Oh, 15. Ya, sampai ke bawah. Innamal mu'minuna, apa terjemahnya itu? Hanya sesungguhnya orang-orang mukmin allazina amanu billahi wa rasulihi. Coba terjemahkan. Orang-orang mukmin yang bagaimana? Orang-orang mukmin yang beriman mereka. Terus dengan kepada Allah Allah dan Rasulnya. Terus, kan berarti mengulang lagi itu. Intuti'ullah wa rasul, kan itu ya? Iya, Pak. 14-nya itu. Jadi allazina amanu billah wa rasuli. Tapi kalau intuti'ullah wa rasuli, karena orang Arab Badui itu tidak taat dia. Pada ayat 15 diulang lagi. Hanya orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beriman mereka dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Kemudian summa apa tuh? Lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Jangan mereka dulu. Dan tidak ragu-ragu mereka. Gitu dulu. Usahakan tuh. Kalau menurut nominal lain apa ya? Berarti tidak ragu-ragu mereka. Terus apa lagi? Tidak ragu-ragu. Wajahadu. Coba sampaikan sampai mana lengkap apanya, terjemahnya bagus. Coba. Wajahadu bi amwalihim. Terus baca dulu. Waktu membaca itu, situ kita berhenti baru paham dia. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, gitu. Gitu cara membaca itu. Terus terjemahkan. Wajahadu dan berjihad. Siapa yang berjihad? Mereka. Mereka gitu. yang beriman tadi. Bi amwalihim. Dengan apa mereka berjihad? Harta mereka. Harta benda mereka. Dengan apa lagi? Dan dengan diri mereka. Ya, dengan diri mereka. Di mana mereka berjihad dengan harta? Fisabilillahi, di jalan Allah. Waktu membaca ini kita terasa ke diri awak. Awak lah itu jihad pada Allah, Joharto. Lain tidak untuk berubah-ubah saja kerja. Jadi waktu baca tu latara sahabat tu orang tu. Wa ulaika humus shadiqun. Jadi apa ulaika humus shadiqun? Mereka itulah. Enggak, jadi kalau bahasa jadi apa itu semuanya? Mubtada. Mana mubtada? Ulaika isim isyarah. Bukan, bentuknya gunanya jadi apa? Iya, ulaika. Ulaika musadikun jadi apa gunanya semuanya?
Jadi kabar. Oh, Ah. semuanya yang ini. Ya, Iya, jadi kamu sodikun. kabar. Mana mubtadanya tadi? Oh, mubtadanya tadi Alazi. mana dia? Inal Mulai allazina amanu billah wa Mubtada, rasulihi innal summa lam mu'minuna. yartabu wa Iya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Iya, Baru kabar. ini Ulaika humus shadiqun. sodikin. Itu apa namanya, khobar dari keseluruhan itu. Ya. Pokok kalimatnya allazina amanu itu ataupun innamal mu'minun sama. Innal mu'minuna. Ah. Nah, Ya. ini kan begitu kata Allah. Kira-kira kalau didengar orang Arab Badui tadi, itu tentu kalau taat dan tidak. Kan ini berlaku untuk kita. Jadi, adakah kita berjuang untuk menegakkan agama Allah pada diri atau pada harta benda? Nah, terus berikut lagi ke bawah. Kul. Kul. Katakanlah. Katakan siapa yang suruh mengatakan? Muhammad. Ya, katakan Muhammad. Kita yang nyuruh Muhammad atau begitu kata Allah? Allah menyuruh Muhammad. Kul. Enggak. Coba. Kul, katakanlah Muhammad. Ya. Itu kita yang mengatakan ke Muhammad atau begitu kata Allah? Begitu kata Allah ke Muhammad. Itu sedang membaca itu. Iya, begitu kata Iya, Allah. itu mongko lagi banyak membaca Quran tiap hari siang malam. Lai. Lai. Ini banyak. begitu cara membaca Quran tuh. Serakak-serakak sekurangnya baca gitu. Jadi awak paham. Kini terjemahlah dulu. Jadi apanya dapat pedoman awak. Terus apa? Katakan Muhammad. Apa itu yang dikatakan? Atu'allimunallaha. Terus sampai mana baru bisa kita paham? Bidinikum. Coba baru terjemah. Apa itu? Atu'allimunallaha. Kul, katakanlah. Apakah akan memberitahukan kepada Allah. kalian? Apakah Allah akan memberitahu kepada kalian? Jangan. Apakah? Sudah lompat-lompat itu. Apakah akan kepada Allah? Apakah akan kalian beritahukan kepada Allah? Iya. Ini Iya, Pak. dengan Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah? Jangan kalian dulu, kalian di belakang. Tunggu, gimana? Apakah akan memberitahukan kalian kepada Allah? Itu kan, Pak? Terus? Ya. Bidinikum. Dengan agama kalian. Apa maksudnya itu? Mengerti nggak? Awak lo namanya Allah tentang agama kan itu? Awak lo menerangkan ke Allah tentang agama, padahal Allah itu lebih tahu tentang agama. Jangan maksud ayat ini apa? Katakan sama orang itu Muhammad, atu'allimunallah bidinikum. Lebih tahu lo kalian dari Allah lain gitu. Katakan Muhammad, apakah mengajarkan kamu atau memberitahu kamu kepada Allah bagaimana tata kamu? Yang agama itu yang sebenarnya kan hanya dari Allah. Ya. Arab Badui itu dibuatnya budayanya. Balik ke Arab Badui itu balik. Atau untuk awak. Cuma kalau dibuatnya budaya jangan melampaui dari agama. Mangko orang Minangkabau kalau lah antah bahasanya saja nak tahulah. Apa bahasanya Pak Bet? Dulu kan adat bahasa di syarat bahasa kita. Sebelumnya apa? Sebelumnya tidak ada menyangkut ada. Allah. Hanya Pak Katikmu ya. Sebelumnya sebelumnya kalau tidak salah Ambo adu aja patut. Iya. Adu aja patut. Ya. Pokoknya lain cocok. Lain tak apa. Sudah itu di mana diganti itu Pak Bet? Di Sumpah apa? Di Bukit Marapalam. Bukit Marapalam dulu Pegalung lah. Tinggi kaji Pak Bet. Jadilah. Jadi kalau daerah Sangkako kan apa kok? Gabungan Buddha loh. Hindu ya.
Hindu guru, Hindu. Hindu. Datanglah aliran Syekh Burhanuddin dari Periaman. Iya. Itu mangko kalua apa namanya? Adat Syarak mendaki, adat menurun. Gitu caranya. Ada cek lain kalau adat masih sampiangnya. Iya, kalau syarak berarti lanjang. Itu. Apa maksudnya itu? Kalau agama buka-bukaan, tidak ada ditutup-tutup. Tapi kalau adat agak dimiring-miringkan bahasa sedikit. Digering-geringan baru ya. Tapi kalau terlalu mereng banabe kok kan Tidak jaleh lah isinya. enggak jaleh lah. Itu caranya. Kalau kaji-kaji apa Minangkabau kok Pak Bet ada tuanya tuh. Itu betul. Ya. Terus sedikit lagi apa tuh? Wallahu ya'lam. Coba baca sampai ada pengertian. Coba. Dan Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tuh. Dan Kalau Allah diuraikan mengerti, Pak. Coba terjemahkan. Ya'lamu mengetahui dianya Allah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit. Apa saja yang apa di langit dan apa saja yang di bumi. Apa hubungan dengan agama tuh? Agama kamu tuh? Orang Arab Badawi itu dibuatnya tradisi. Iya. Padahal yang sebenarnya membuat peraturan adalah Allah. Terus, apa lagi? Wallahu bikulli syai'in alim. Itu kan makin jelas. Apa artinya? Dan Allah dengan tiap-tiap sesuatu ya, mengetahui. Ya. Terus lagi. Coba Ibu Bapak baca sampai ada pengertian. Yang ayat berikutnya, Pak? Iya, sampai kita tamat ke bawah. Ya munnuna alaika an aslamu. Kan sudah ada artinya kalau sampai situ. Iya. Kalau diuraikan betul. Ya munna kalau diuraikan bisa. Ya munnuna bentuk apa? Berjasa. Bentuk fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya mununa hum. Alaika apa itu alaika? Alaika jar majrur. An aslamu an apa? An aslamu ini an aslamu fi'il madi. Ya, fi'il madi an aslamu, cuma antun masdariyah namanya. Kalau terjemahnya apa? Yamununa alaika. Iya. Mereka jangan mereka dulu. Yamununa merasa berjasa mereka. Merasa berjasa mereka. Merasa berjasa. Ya. Merasa berjasa mereka, terus atas kamu. Atas engkau siapa? Atas engkau Muhammad. Itu. Jadi orang Arab Badawi itu disangkanya banyak modal, banyak andilnya menolong Muhammad. Terus an aslamu. Dengan mereka masuk Islam. Ya. Karena mereka masuk terus Islam. Jadi mereka kalau dilihat tafsir nanti itu banyak maksudnya. Banyak mendukung apa itu. Kul. Coba. Katakanlah baca sampai ada pengertian. Terus coba baca sama-sama aja. Kul la tamunnu alayya islamakum. Sampai islamakum. Masih. Oh ya, boleh. Itu makanya tanda-tanda berhenti itu guna ya. Iya. Ada jin, ada simlat, ada laf, itu guna tanda berhenti. Awak dulu lah diajarkan bahasa nak ngerti, cuma kita kalau siku berhenti tak boleh, entah sebabnya dah tahu kan itu Pak Bet. Masa dulu mula mengaji. Apa terjemahnya sampai situ? Kul. Katakanlah. Katakan Muhammad. Katakanlah Muhammad. Apa yang dikatakan Muhammad? La tamunnu. Dan jangan merasa berjasa kalian.
Ya, jangan merasa berjasa kalian alayya. Merasa berjasa kalian alayya, kepadaku, Atasku. atasku. Ya. Islamakum Islamakum dengan Tentang keislaman keislaman kamu. Tadi kan kata Allah, kamu belum beriman, belum masuk, kamu masih Islam. Tapi orang itu hebat-hebat. Orang itu melebihi pula. Katakan Muhammad. Jangan congkak bana mengatakan kalian masuk Islam ke atas keislaman kamu, ketundukan kamu itu. Bal terat. Akan tetapi Allah Yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Apa? Allah yang berjasa atas kalian. Terus? Alaikum atau an hadakum, bahwa ya, bahwa dia memberi hidayah kepada kamu. Iya. Dengan untuk iman. Beriman. Ya, kepada kalian untuk beriman. Jika kalian orang-orang benar. Jika kamu orang benar. Nah, jadi semestinya kamu mendahulukan Allah. Jangan kamu pula yang dahulu. Terus satu lagi kita tamatkan. Innallaha. Terus jangan sampai Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Tuh. Jadi menguraikan bahasa kita mengerti, menerjemah kita mengerti gitu. Membaca aja dari membacanya ya Pak. Iya begitu. Iko membaca usah gugup-gugup baru. Apalagi di hadapan Ustadz. Itu mangko ambo jangan perlu tamat-tamat jo coba di ilmu lah. Apa terjemahnya coba? Innallaha sesungguhnya Allah. Bagaimana? Mengetahui Allah. Langsung mengetahui dia. Ghaibah. Apa yang diketahuinya? Kegaiban. Yang gaib. Ya. Kegaiban seluruh benda langit atau langit? Benda langit dan bumi. Ya. Tuh. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, dengan apa? Yang mengerjakan kalian. Dan kalian mengerjakan kalian itu masih susah. Ingat selalu fi'il fa'il mubtada khabar ya. Fi'il ya. Iya. Jadi fi'ilnya yang didahulukan. Ya, pengertiannya di sini kan orang ini kan mengetahui orang Arab Badui ini kan bukan kerjanya terus saat itu atau saat sekarang. Nanti mungkin dia berubah. Nah, jadi kita satu rakaat itu dibaca berarti paham kita, jadi ini Arab. Jadi Arab itu adalah Badui. Jadi dituduh orang dulu Nabi Muhammad belajar sama orang Badui, orang Arab yang ajam, mana mungkin. Ya lisanul Arab. Begitu ditampilkannya dari ayat. Nah, satu rakaat. Nah, jadi satu rakaat. Ya, satu rakaat kan itu membaca tadi mulai daripada apa itu? 14 sampai 18. Ya 14. Ya allazina amanu la yasraf itu pangkalnya ya? Qolat tadi. Enggak, Qolat. yang mulai di rakaatnya tuh, Bu. Tadi kan apa tuh? Mana perginya? Kita nggak belajar yang 13, mulainya tadi 14, Pak. Enggak, tadi 14 ya? Iya. Rakaat yang dibawa ciri iman yang sejati. 11, 12. Oh, kita dari 14-nya tadi ya. Iya. Nah, ini dimulai dari ini. Dari mulai rakaatnya itu ayat 11. Coba ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'ukum. Terus ya ayyuhallazina amanu jatanaibu katsiran minadh-dhanni ba'da. Nah, terus baru apa itu? Ya ayyuhannasu khalaqnakum min dzakari wa unsa wa qabail. Baru qala Arab. Ada hubungan semua. Jadi setelah orang Arab masuk Islam masih ada beda-beda orang. Nah, jadi ini kan perbedaan-perbedaan. Jadi kita kan ada diterangkan tadi bahwa orang Arab Quraisy itu dia asli Arabnya. Jadi nanti yang Badui bagaimana nasibnya? Apakah nomor 2 terus? Enggak. Pokoknya taat kepada Allah dan Rasul. Makanya saya pernah juga dikatakan orang,
Pak Damani kan orang Bataknya. Ya orang Batak jadi tidak pandai ngaji. Oh itu guru babetnya mu'alam aja. Iya, itu nanam bokitian. Jadi orang Cino mah ya. Orang Cinonya pandai Ya. mengartinya. Itu adanya zalikal kitabu. Ya. Ya, jadi Bapak itu salah satu cara penggunaan lisanul Arab. Jadi sudah mengerti kita bahwa tuduhan Al-Qur'an. Kalau yang yang turun dari apa namanya? Malaikat itu urian lain dari mengenai apa itu juga. Kan ada kalau ingat kita apa itu? Surat Al-Ma'arij itu kan misalnya atau surat apa itu? Al-Baqarah masih ingat. Orang Yahudi dia nggak suka sama siapa? Jibril ya? Ya, sama Jibril, Mikail. Ya. Kenapa nggak suka kepada Jibril? Karena Jibril menurunkan wahyu kepada Muhammad, kepada Musa. Ya, kepada Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi ada kaitannya. Jadi itu makanya dituduhkan orang lah, itu Muhammad itu dia belajar yu'allimuhu basyar katanya. Basar itu nanti lihat tafsir. Kalau melihat tafsir kita lihatlah nanti bagaimana Pak Nawawi, bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana tafsir Hakim, bagaimana Sya'rawi, bagaimana sebanyak itu tafsir baru mengerti awak. Begitu. Ya, tapi kalau untuk pemula tentu membaca dulu. Jangan berhenti lu membaca kok. Nyo balik-balik mah. Ada membaca lancar dulu, sudah itu bahasa. Ala mengerti bahasa, baca lancar. Jadi kini harapan ambo kepada bapak ibu-ibu lah membaca kini karena sudah mengerti bahasa. Sekete-sekete. Betul, saya setuju tuh. Iya, lain Pak, sekete-sekete. Jadi cara membacanya model tadi itu. Nah itu guna tando-tando. Adonan pakailah. Atau dilarang berhenti. Awak calik itu bang, kok dilarang? Maksud dilarang berhenti, kalau berhenti itu maksudnya apa tuh? Kan ada dilarang berhenti Pak maksudnya? Kalau berhenti di situ enggak merubah arti mungkin ya Pak kalau enggak, maksudnya kalimat itu enggak sempurna. Artinya lain awak sudah tutup Quran lah itu artinya kalau berhenti awak sebentar apa ada. Enggak, Bro. Dilarang berhenti. Iya, dilarang berhenti itu maksudnya ditutup lah buku tuh. Iya. Iya. Itu yang membaca di situ. Misalnya betul tidak ada Tuhan, sudah itu berarti oleh. Iya. Tapi kalau berarti untuk ambil anggur, ada tidak ada Tuhan kecuali Allah kan masih rancang. Enggak boleh berhenti loh, tiada Tuhan kecuali Allah, mesti begitu. Tidak ada mesti orang mengatakan tiada Tuhan itu berarti awak. Jadi tapi kata Adri, tapi kata Ustaz baca, tanda baca lah. Kata Ustaz wakaf. Jadi sampai sini pelajaran kita ya. Wah ini agak melampaui batas ini sedikit. Ya enggak apa-apa. Ya kan supaya kita berusaha bagaimana sebenarnya untuk kita bisa mengerti Al-Quran. Nah, kan begini Pak. Cobalah makin hari makin jauh dari liang kubur atau makin dekat. Makin dekat. Nah, itu. Kita makin hari makin dekat, bukan dimenakut-nakuti nih. Mana yang lebih tenang pemikiran dengan kita dasar takut itu menjadi kita hati-hati daripada tidak peduli. Hati-hati. Jadi itu maka saya katakan, kata orang, kalau banyak nawak kanak-kanak pertama Allah ku tidak sanang hidupnya. Ini dengan banyak awak pengana kau Allah ku tanangi di awak. Mana tanangi di awak takana dosa daripada indak. Takana dosa. Itu. Kata orang enggak, jangan di kanak-kanaknya. Dah lah tu. Dah bagi awak ni. Ya. Itu namanya konyol jadi. Tapi mau kecian. Andai kata engkau minta ampun ke Allah mengungkapkan bahasanya kau ya.
Andai kata ndak ada hari pembalasan tu, orang nan nakal, orang macam-macam kerjanya sama orang-orang elok, aja dia. Sama-sama lapel baru. Sama-sama lapeh, ndak ada mengal-mengal. Iya. Tapi kok ada Kali cari tuannya elok awak, ndak ada. Kali cari tuannya puih awak, ndak lah. iya. Tapi kok ada dan mesti ada. Mana rancak daripada menyiapkan diri daripada indak. Dan pasti ada. Itu logika. Ya. Tapi jangan pula dikecam ndak adil Allah itu jauh mana cari itu. Nanti orang-orang nakal ini dengan apa dijeratnya. Yo oke juga, boleh juga. Tapi kalau sinan kurang apa. Jadi kalau elok awak lebih tenang batin awak daripada membuat tenang batin tu caranya. Kalau awak tak kena dosa, Tobat, ya, sering minta ampun. istighfar, Minta ampun awak. Waktu membaca istighfar tu lah bertambah alif cinta tak kena. Kan di dalam BSD astagfirullah begitu. Jangan astagfirullah tahapo kan yo. Masa mula badui ka sudah jo. Ini awak pakai lisanul Arabi. Bukan ajami ya. Kalau betul astagfirullah itu atau Ajami. Tapi jangan dituduh ke orang ya, berang orang kau. Ya, mari berdoa. Hayya bina, hayya. Hayya apa teh hayya? Ayo. Mari. Let's. Mari. Asli hayya tu hidup. Ya, hidup. Itu mangko ulai di jo. Nah, kalau nan sabana hidup itu hayawan. Hayawan. Pak Bet lah hebat anak ini. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa at-ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Akunya lughatal Arabi itu Arabinya bukan ajami ya, bukan Badawi. Lisanul Arabi. Lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Besok Pak Bet ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lalu Pak Bet. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz